terus memperingati tanggal 9 Desember Hari Anti Korupsi yang merupakan kesepakatan dunia dan kesepakatan Indonesia. Tentu kita semuanya akan tidak hanya menyampaikan anti korupsi, tapi juga melakukan langkah-langkah konkret di dalam menjalankan komitmen anti korupsi, baik dari sisi kebijakan, dari sisi tindakan, dan dari sisi pelaksanaan peraturan. Selamat Hari Anti Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut dugaan kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut dugaan kasus suap ini berawal dari laporan masyarakat, bukan dari operasi tangkap tangan. Namun KPK belum akan membeberkan identitas pihak yang terlibat demi memberikan kepastian hukum kepada tersangka. KPK hanya mengungkap modus dugaan suap pajak yang tengah disidik. Terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang oleh KPK diduga terlibat di dalam dugaan suap tersebut, telah dilakukan pembebasan tugas dari jabatannya agar memudahkan proses penyidikan oleh KPK, dan yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan sedang diproses dari sisi administrasi ASN. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Dia merupakan anak ketujuh dari pasangan Profesor Satmoko dan Retno Sriningsih. Sri Mulyani mendapatkan gelar PhD of Economics dari University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Jenjang karirnya di bidang pemerintahan dimulai ketika dia ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas 2004 silam. Hanya setahun di Bappenas, Sri Mulyani dilantik sebagai Menteri Keuangan dan sempat sebagai PLT Menteri Koordinator Perekonomian. Karirnya merambah ke luar negeri dengan dipercaya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia selama 6 tahun dari 2010 hingga 2016. Setelah itu, dia kembali pulang ke Indonesia ketika Presiden Joko Widodo memberikan tawaran kepadanya sebagai Menteri Keuangan hingga terpilih kembali saat ini. Kehadiran Ibu Sri Mulyani di wawancara televisi nasional adalah bukti bahwa beliau merupakan sosok yang memiliki akuntabilitas yang sangat tinggi kepada masyarakat. Dari sisi nasionalisme dapat dilihat bahwa Ibu Sri Mulyani merupakan sosok yang nasionalis, terlihat dari upaya dan kebijakan beliau mengatur keuangan negara demi keberlangsungan, keselamatan, keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Dari sisi etika publik, Ibu Sri Mulyani selalu berprinsip selama ia tidak mengkhianati kebenaran, tidak mengkhianati hati nuraninya, dan menjaga harga dirinya, maka di situ ia menang. Beliau pernah menjadi Direktur Bank Dunia pada tahun 2016. Tetapi jiwa nasionalismenya terpanggil ketika negara membutuhkannya. Menteri Keuangan menjadi pengabdian dan dedikasi demi Indonesia. Sampai-sampai beliau mendapat predikat Menteri Keuangan terbaik di Asia. Dalam hal komitmen mutu, Ibu Sri Mulyani menerapkan suatu gagasan yang sangat keren, yakni survei kepuasan pengguna layanan. Karena bagaimanapun, pengguna layanan merupakan prioritas utama dalam pelayanan publik. Menurut saya, Ibu Sri Mulyani Indrawati adalah salah satu figur pejabat publik yang patut untuk diteladani. Sudah tidak diragukan lagi keteladanan beliau dalam hal anti korupsi. Menurut beliau, korupsi adalah hal yang menghambat Indonesia untuk semakin maju. Beliau juga mengajak semua elemen masyarakat untuk bersinergi memberantas korupsi. Sebuah komitmen nyata yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional dampak COVID-19 perlu diacungi jempol karena beliau selalu menekankan tentang akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan program tersebut.
Komitmen mutu Ibu Sri Mulyani tercermin dari apa yang beliau lakukan dengan menerapkan pendekatan baru dalam penyusunan angka dasar atau baseline belanja kementerian maupun lembaga pada tahun 2022, di mana langkah ini dilakukan dalam rangka untuk menentukan efisiensi atas anggaran yang digunakan oleh kementerian maupun lembaga dalam menyusun rincian output. Dalam hal integritas, beliau menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi hukum, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku.